saya belikan rokok, enak-enak saya belikan kopi, tapi kalau mereka ngeludahin kita marah apa enggak? Marah. Namun di saat kita memilih berjuang merawat orang-orang gangguan jiwa, kita tahu mereka bisa marah, bisa ngeludah, namun kita wajib sabar. Makanya saya mohon maaf, saya baru bisa belajar sabar melewati orang-orang gangguan jiwa. Luar biasa. Melatih kesabaran untuk selalu ikhlas, Pak Purnomo. Selanjutnya ini masih di kolom chat Pak Purnomo dari Bapak Dwi Siswanto. Bapak Purnomo, apa yang menjadi dasar saat pertama kali untuk melakukan hal yang Bapak lakukan? Dan halangan apa yang paling memberatkan? Untuk apa yang menjadikan pertama kali itu tadi insya Allah sudah kami sampaikan bahwasannya mudah-mudahan Allah memilih saya diamanai untuk merawat orang-orang itu. Kalau halangannya nggak ada, saya banyak dibantu orang-orang baik, halangannya cuma saya kurang sabar saja. Mudah-mudahan Allah menambah sabar saya, mudah-mudahan Allah menambah sabar istri saya, mudah-mudahan Allah menambah sabar anak dan keluarga saya yang saat ini kami tinggal satu atap dengan orang-orang gangguan jiwa. Terima kasih Pak Purnomo. Untuk berikutnya dari Bu Rurin Elvi Farida. Assalamualaikum Pak Purnomo, bagaimana cara Pak Purnomo beradaptasi dalam bertetangga? Artinya tetangga Pak Purnomo tidak berkeberatan dengan para ODGJ yang tentunya tidak bisa hidup normal dalam kehidupan sosial. Alhamdulillah. Ada tetangga yang keberatan awalnya, ada juga tetangga yang tidak yakin bahwasanya orang-orang dengan gangguan jiwa itu bisa sehat. Di tempat kami selalu mengadakan Jumat Berkah. Jumat Berkah itu, apalagi sekarang ya, Jumat Berkah itu setiap semua orang yang mau sholat jamaah di tempatnya Pak Purnomo dapat uang saku, dapat 10.000, 20.000. Dan siapa yang mau sholat di tempatnya Pak Purnomo ada makan sate gratis, ada soto gratis. Semua itu kami libatkan ke tetangga. Jadi tetangga-tetangga yang mohon maaf, mungkin kami anggap kurang, kami kumpulkan mereka dalam suatu wadah UMKM. Kami ada namanya UMKM lunas hutang, bebas riba. Jadi saya pilih tetangga-tetangga saya yang mungkin ekonominya kurang, kami ajak mereka untuk kegiatan sosial UMKM. Jadi kami memberikan tetangga-tetangga itu modal 750.000 dengan total per hari ini ada 30. Jadi insya Allah itu lebih satu RT. Kami ajak bahwasanya ayo kita bersedekah dari penghasilan YouTube saya beli jualan bapak ibu tetangga saya dan kami sedekahkan buat orang lain. Khusus tetangga saya yang benar-benar pepet rumah kanan kiri depan belakang, kami kasih mereka untuk tempat jualan dan kami yang beli. Dan itu kami bagikan gratis. Memang tidak mudah untuk mengajak semuanya, namun saya berusaha merangkul semua. Yang tidak ada pekerjaan kami pekerjakan di yayasan, dan kami juga selalu terbuka jika ada salah kurang silap kami mohon maaf. Jadi memang untuk tetangga ini ada yang senang ada yang tidak, namun insya Allah mudah-mudahan semuanya senang karena kami hanya bisa merangkul semua. Dan kami yakinkan bahwasannya tidak semuanya tempat dipilih Allah untuk dijadikan tempat itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika di suatu tempat itu ada perbuatan dosa, perbuatan mesum, semua tetangga kena. Namun mudah-mudahan di tempat kita, di tetangga kita ini dipakai untuk kegiatan baik, jamaah sholat baik, ngaji baik. Mudah-mudahan berkah barokahnya kena semuanya. Dan alhamdulillah belum ada 10 tahun ini, apalagi 5 tahun terakhir, belum pernah ada tetangga yang komplain terhadap kegiatan ini. Matur suwun. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi di kolom chat, mohon bersabar Bapak Ajuslan. Ini dari Bu Anta Widyasuti dari Bogor. Pak Pur, apakah dalam merawat saudara kita UDGJ Bapak dibantu oleh relawan? Ini pertanyaan, kemudian sekaligus juga ada apresiasi dari Ustadz Hirlambang
kemudian dari Bapak Edi Haryanta dan Profesor Sudarmin untuk mungkin bisa diberikan rekening untuk donasi, Pak. Ini begini Mbak Yuni, untuk Bu Ana ya, pertanyaannya ditambah. Bagaimana cara mengundang Ustadz Purnomo datang ke Bogor itu? Karena Bu Ana itu adalah pimpinan, biasanya pimpinan kalau nggak wilayah daerah itu Aisyah. Saya sama. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Ini yang dari Bu Ana, apakah dalam merawat ODGJ Bapak dibantu oleh relawan? Ya. Ibu, mohon izin kami sampaikan, Bu mengelola sebuah yayasan. Kalau tidak ada yang bantu relawan, berat itu. Namun alhamdulillah kami per hari ini ada 2 dokter di tempat saya, ada 5 perawat, dan relawan itu kurang lebih 20, Ibu. Dan alhamdulillah relawan yang ikut sama saya semuanya kami berikan gaji. Banyak orang-orang yang mendukung, memberikan donasi kepada kami, dan alhamdulillah juga dari hasil YouTube, dari hasil main Facebook, semuanya kami sampaikan tidak 0,01% yang kami ambil, namun insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga niat baik kami, seluruhnya kami berikan dan kami kembalikan kepada kegiatan-kegiatan baik ini. Karena di tempat kami Ibu ada anak-anak pang, kami juga menampung ibu-ibu kemarin, ada 4 orang perempuan, orang gangguan jiwa yang hamil mohon izin tanpa mengetahui siapa bapaknya. Alhamdulillah sudah lahir 3, sisa 1 yang belum lahir, dan semuanya kami kembalikan ke keluarganya setelah lahir, setelah sehat. Saya hanya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan yakin bahwasanya kebaikan ini benar-benar bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga, dan orang lain. Dan terima kasih yang sudah berniat memberikan donasinya. Mungkin nanti bisa nopo singgi, capri ke saya boleh, atau mau belajar-belajar sama saya boleh, kita belajar bareng-bareng di nomor WA 0811 3050 5757. Saya ulangi, di nomor WA 0811 3050 5757. Mudah-mudahan Allah berkah barokah ridho saya mengucapkan nomor WA ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Purnomo sudah berbagi cerita. Kemudian ini terakhir dari Ustadz Ajuslan, dipersilakan. Sudah Bunda, tadi udah ditanya sama Bunda Ana tadi. Oh, sampun. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Alif Kak Ulfa. Izin bertanya Pak, saya Alif dari Kendal. Bagaimana ya cara biar kita tidak takut dengan ODGJ? Apakah ada ilmu khusus biar mereka manut dengan kita? Orang dengan gangguan jiwa ada yang galak, ada yang tidak. Jangan pernah mendekat orang gangguan jiwa jika mereka ini tidak menggunakan sandal. Jadi kalau orang gangguan jiwa ini tidak menggunakan sandal, itu mereka lebih agresif. Mereka bisa dikatakan stadium 4. Namun, kenapa kita nggak mencoba Bapak Ibu? Sekali lagi bahwasanya tidak semuanya orang itu diberikan kesempatan Allah untuk berbuat baik. Orang gangguan jiwa, itu kalau sudah kita pegang kita pegang kakinya. Jadi kalau saya ketemu orang gangguan jiwa ini, yang pertama saya pegang kakinya, saya elus-elus. Namun sebelumnya itu saya kasih makan, saya kasih minum. Saya elus kakinya, saya elus naik, saya elus sampai ke tangannya. Setelah tangannya saya pegang nggak marah, saya akan elus mukanya dengan tisu. Kalau sudah dielus mukanya dengan tisu, diam, mereka pasti akan diam selamanya. Dan biasanya saya cuma bilang gini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja 3 kali. Dan alhamdulillah banyak pasien-pasien orang gangguan jiwa yang tidak marah.
Mungkin memang Allah kasih kemudahan saya untuk merawat mereka semuanya. Matur suwun. Luar biasa, tidak hanya melatih untuk sabar, ikhlas, tapi juga bagaimana teknik bagi kita. Ini saya baru juga tahu ini Pak Pur, jangan mendekati orang gangguan ODGJ yang tidak memakai sandal. Wah, itu khawatirnya kan malah kita dikejar gitu ya Pak. Ya, jadi kalau kita kalau ilmunya dari dinas sosial itu menyampaikan ke kami bahwasanya kalau ada orang gangguan jiwa yang tidak memakai sandal itu memang lebih agresif dan sudah dikatakan bahwasanya mereka ini bisa dikatakan orang gangguan jiwa. Tapi kalau yang masih pakai sandal, bajunya mungkin masih bagus meskipun kotor, mereka masih bisa diajak komunikasi. Namun kalau sudah nggak pakai sandal, nggak pakai baju, mereka ini sudah nggak ingat dirinya. Jadi kalau dia marah, tahu-tahu marah, itu lebih membahayakan. Ya, jadi teringat kemarin kisah janda yang ditemukan Pak Purnomo. Saya melihat di media sosial Pak Purnomo yang sempat nyanyi. Itu memang ya juga butuh perhatian juga. Ya, itu Bu. Ibunya itu pertama kali ini saya ketemukan di kafe. Jadi ibu itu posisinya hamil 8 bulan. Ada warga laporan ke saya datangin. Ternyata ibunya itu marah-marah karena orang dengan gangguan jiwa. HP-nya hilang. Dan maksud saya ada beberapa oknum sopir itu yang sengaja membuat ibu ini nggak sadar diri. Nah, akhirnya melahirkan, setelah saya rawat, saya serahkan ke pihak keluarga, ketemu lagi sama saya di jalan, dengan menggunakan pakaian seksi, pakaian tidur. Kalau ibu ini nggak saya rawat, takutnya nanti hamil yang kedua kali. Sehingga saya rawat sampai stabil, dan saya antarkan pulang ke Tuban, Bidang. Ya, berarti bukan hanya di Lamongan saja, nggih Pak? Ibu, mohon izin kami sampaikan, ini tim saya sekarang ini masih dalam perjalanan ke Sumeneb, Lumajang, sama ke Sumatera. Yang terakhir ini kita ke Sumatera. Ke Sumatera ini kami harus membiayai sampai 11 juta, itu uang pribadi kami sendiri. Jadi pasien ini, mohon maaf, pasien yang dari Madura ini, beliau ini kenapa kok dikirim ke tempat saya? Karena membunuh bapak kandungnya. Setelah membunuh bapak kandungnya, keluarganya tidak mau menerima, pemerintah desanya nggak mau menerima, dan anak ini kami rawat, Ibu. Anak ini kami rawat sampai stabil, sampai pulih. Setelah saya tanya, kenapa kemarin kamu bunuh bapakmu? Saya nggak bunuh, Pak Pur. Ya kan lupa mereka, karena dalam gangguan jiwa. Dan ini semuanya harus ada